Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Room. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan esai saya yang berjudul Kepemimpinan Transformasional dalam Operasi, Peran Strategis Pemimpin dalam Membangun Budaya Lean yang mengintegrasikan kualitas, persediaan, dan pemberdayaan SDM. Pada bab pertama yaitu ada bab pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini eh, ada beberapa materi yang saya dapatkan dari beberapa sumber. Di antaranya yaitu organisasi modern menghadapi persaingan global, tuntutan kualitas tinggi dengan tekanan biaya efisiensi yang semakin kuat. Yang selanjutnya ada alasan mengapa sistem manajemen konvensional sudah tidak cukup untuk menjawab tantangan operasional pada zaman sekarang, dan penjelasan tentang land management. Land management muncul sebagai pendekatan utama dalam manajemen operasi modern dengan fokus pada pengurangan pemborosan, peningkatan nilai tambah, dan perbaikan berkelanjutan atau continue improvement. Keberhasilan LEAN tidak hanya ditentukan oleh alat dan metode teknis, tetapi sangat bergantung pada budaya organisasi dan kepemimpinan. Kepemimpinan transformasional ini sendiri menjadi krusial atau penting karena mampu mengubah pola pikir dan perilaku pekerja, menginspirasi dan memotivasi karyawan, memberdayakan SDM sebagai agen perubahan. Permasalahan utama yang diangkat dalam esai ini adalah mengubah pola pikir dan perilaku kerja. Banyaknya perusahaan yang gagal dalam menerapkan lean management ini dengan mengintegrasikan kualitas, persediaan, dan SDM karena lemahnya kepemimpinan. Tujuan makalah ini saya buat untuk menganalisis peran strategi kepemimpinan transformasional dalam membangun budaya lean yang terintegrasi dan berkelanjutan. Yang selanjutnya ada isi pembahasan esai ini. Dalam esai ini membahas beberapa permasalahan, di antaranya yaitu kepemimpinan transformasional dalam operasi. Yang pertama yaitu menekankan visi, inspirasi, motivasi, stimulasi intelektual, dan perhatian individu. Yang selanjutnya ada pemimpin tidak hanya mengejar target jangka pendek, tetapi membangun sistem dan budaya kerja jangka panjang. Karyawan diposisikan sebagai mitra strategis, bukan sekedar pelaksana tugas. Yang selanjutnya ada permasalahan dalam budaya Lean sebagai pondasi operasi. Lean dipahami sebagai budaya dan pola pikir, bukan hanya alat seperti JIT, Kaizen, atau Kanban. Yang kedua, budaya Lean menuntut keterlibatan seluruh organisasi. Yang ketiga, pemimpin transformasional berperan dalam memberi keteladanan, mengkomunikasikan visi Lean, dan melibatkan karyawan dalam segala perubahan dalam suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada integrasi kualitas dalam budaya Lean melalui kepemimpinan transformasional. Permasalahan yang dibahas yaitu kualitas adalah elemen utama dalam LEAN dan harus dijaga sejak awal proses. Pemimpin transformasional menanamkan dua sifat, yaitu menanamkan komitmen mutu bersama dan mendorong pembelajaran dari kesalahan yang sudah terjadi. Serta kualitas menjadi tanggung jawab seluruh organisasi, bukan hanya satu departemen saja. Yang selanjutnya ada pengelolaan persediaan secara LEAN. Persediaan berlebih merupakan bentuk pemborosan utama. LEAN mendorong sistem just in time atau JIT untuk efisiensi persediaan. Tantangan dalam pengelolaan persediaan yaitu perubahan pola pikir pekerja dan disiplin pekerja. Kepemimpinan transformasional berperan dalam membangun pemahaman dan kepercayaan, mengkomunikasikan manfaat jangka panjang. Yang selanjutnya ada permasalahan dalam pemberdayaan SDM. SDM adalah kunci keberlanjutan budaya LEAN. Tanpa pemberdayaan, LEAN hanya menjadi konsep teknis jangka pendek. Pemimpin transformasional harus memberi pelatihan dan kepercayaan, serta mendorong karyawan berpikir kritis dan inovatif. Dampak positif dari
pemberdayaan SDM ini yaitu meningkatkan motivasi, meningkatkan kepuasan kerja, dan komitmen terhadap suatu organisasi. Yang selanjutnya ada sinergi kepemimpinan, Lean, dan keunggulan operasional. Kepemimpinan transformasional menyatukan kualitas, persediaan, dan SDM. Pemimpin menjadi role model perbaikan berkelanjutan atau tokoh utama. Organisasi menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan. Yang selanjutnya yaitu ada contoh praktik, yaitu saya mengambil contoh dari Toyota dan sektor lain. Toyota melalui Toyota Produksi System atau TPS menerapkan menerapkan pada penekanan kualitas, persediaan efisiensi, dan pemberdayaan karyawan dalam kerjaan melalui Kaizen. Lean juga berhasil diterapkan di manufaktur elektronik beberapa perusahaan dan sektor jasa seperti rumah sakit, menunjukkan bahwa Lean bersifat lintas industri jika didukung kepemimpinan yang tepat. Kesimpulan dari esai atau makalah ini yaitu keberhasilan penerapan budaya Lean tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional menjadi benang merah dalam pengintegrasian kualitas, pengelolaan persediaan, dan pemberdayaan SDM. Tanpa kepemimpinan yang kuat, kualitas berjalan parsial, persediaan kembali boros, dan SDM tidak berkembang. Ketiga elemen saling berkait dan saling menguatkan, dan pemimpin transformasional bukan faktor pendukung, tetapi inti keberhasilan dari Lean Management. Implikasi penting dalam esai ini yaitu investasi pada pengembangan kepemimpinan sama pentingnya dengan investasi pada teknologi dan sistem. Organisasi dengan pemimpin transformasional lebih siap membangun operasi yang unggul, adaptif, dan berkelanjutan dalam suatu perusahaan. Demikian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.